Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Punggelan, Bapak Joko Sulistiono SPD. Yang kami hormati pula segenap Dewan Guru SMP Negeri 2 Punggelan, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini sedikit saja tema pada kesempatan kali ini. Ini karena saya melihat Bapak Ibu sedang sibuk-sibuknya membuat raport. Nah, ini juga besok anak-anak hari Jumat ya Pak ya, hari Jumat menerima raport. Jadi tema pada kesempatan ini adalah mengambil raport kita semua di Yaumul Akhir, atau yang kita kenal dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat 65. Jadi terjemahannya kurang lebih adalah, pada hari ini kami tutup mulut mereka, maka berbicaralah tangan mereka, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian atas apa yang mereka lakukan dahulu ketika masih hidup di dunia. Jadi tidak ada orang yang sepandai-pandainya orang public speaking itu nanti pada saat Yaumul Hisab tuh nggak ada artinya, karena nggak bisa ngomong, ditutup rapat, boro-boro ngomong ya, buka mulut saja tidak bisa. Yang memberikan kesaksian adalah seluruh anggota tubuh, tangan, kaki, badan, semuanya. Ya, atas apa yang kita lakukan, kita kemana, niatnya apa, caranya seperti apa, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini kalau di lagunya ini biasanya Pak Kamto Krawi Krisya ya, ini liriknya yang membuat Bapak Taufik Ismail, yang dinyanyikan oleh Krisya. Dan Krisya pun pada waktu menyanyikan lagu ini, saya riset kemarin, Krisya itu tag berulang-ulang itu nggak bisa, selalu menangis, menumpahkan air matanya, dan hanya satu kali itu saja beliau bisa menyanyikan lagu itu. Lagu itu terinspirasi dari Quran surat Yasin tadi ayat 65 dengan judul Ketika Tangan dan Kaki Bicara. Ini biasanya Pak Kamto sama Bu Nurul nih biasanya kalau di kantor ya. Lagunya seperti apa ya Pak Kamto ya? Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Robbana
tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata hati kami, luruskanlah, kukuhkanlah di jalan cahaya sempurna, mohon karunia kepada kami hamba-Mu yang hina. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf banyak falsnya karena jarang banget nyanyi ya. Ya, jadi dari lagu itu kita belajar banyak hal, bahwasanya segala apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul akhir nanti. Nah, saya mengutip dari sebuah kitab, ini pasti Bu Nadia, Umi dan lain Ibu Bapak semua sudah paham. Kitabnya Arisalah Al-Qusairiyah. Ini udah kayaknya Bu Nadia hafal banget isinya ya, tentang sebuah kisah-kisah gitu ya, tasawuf terutama. Di situ sangat dalam sekali. Ini karya dari Imam Abu Qasim ya, Al-Qusairi. Jadi tafsirannya kurang lebih seperti ini dalam bahasa Indonesia. Ada seorang yang, ini kisah ya, jadi ada seorang yang sangat gampangannya soleh, baik itu tutur katanya baik, sopan, ibadahnya bagus, artinya sholatnya tidak pernah bolong-bolong, sedekahnya tidak pernah terputus, muamalahnya juga baik, aman semuanya, nggak ada yang namanya hal-hal aneh atau nyiripil-nyiripil atau apa, tidak ada. Semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang beliau bisa. Tapi pada yaumul akhir, ketika sedang dihisab, ini hisabnya lama sekali. Kira-kira apa sih penyebab kok orang yang soleh ini yang nggak pernah berbuat hal yang aneh-aneh bisa masuk ke yaumul akhir tapi hisabnya lama? Jadi Bapak Ibu ada yang tahu kisahnya? Belum ya? Atau mungkin agak lupa dulu waktu masih ngaji dulu ya. Jadi saya ingatkan kembali ke Bapak Ibu semua. Jadi bukan karena dia tidak sengaja membunuh orang, membunuh hewan atau apa, bukan karena dia memfitnah orang atau menyakiti orang lain juga bukan. Ternyata kisahnya ketika beliau masih hidup ada yang namanya tasyakuran. Jadi undang, beliau datang karena kalau mendatangi suatu undangan kan hukumnya kalau bisa ya wajib ya, kita kalau bisa sehat walafiat ya kita datang. Beliau datang, di sana ada suguhan seperti hari ini, suguhannya ada daging ayam, daging kambing. Nah beliau itu suka banget sama daging kambing, dimakan. Dagingnya ada yang mengelit di sela-sela gigi, bahasa Jawanya apa ya Bu Septi? Selilit, oh ya selilit. Hati-hati salah ngomong. Selilit dipakai lidah, gowel-gowel nggak bisa. Tapi ada nih di ujung gigi ada tapi nggak bisa. Dikorek-korek pakai tangan susah, tangan terlalu besar. Nyari tusuk gigi kebetulan habis. Nah ini sepanjang tasyakuran ini kurang nyaman. Rasanya ada yang mengganjal di gigi itu. Apa ya, kepikiran, dia itu kepikiran terus ini kapan bisa melepas sisa makanan selilit itu tadi. Karena waktu itu belum ada mobil, beberapa mobil ya, paling ada di sana onta atau kuda ya, tapi beliau belum punya, jadi jalan kaki dari tempat tasyakurannya ke rumah. Di jalan masih kepikiran tuh, masih dulu ya, kayak angel banget kayak dibuangnya ya. Di depan rumah seorang warga ada sebuah sebatang pohon yang rantingnya kecil-kecil banget. Wah, dia berpikir sepertinya ini bahasa Jawa ya. Sepertinya ini kalau rantingnya saya petik
buat buang selilit ini akan aman. Saya nggak perlu menderita lagi ya, jadi karena nggak ada orang ya petik, kemudian congkel, dibuang, lega, pulang ke rumah berhari-hari. Nah, ternyata Bapak Ibu itulah penyebab beliau dihisabnya lama. Kenapa? Tidak minta izin kepada si pemilik pohon untuk mengambil ranting yang ada di pohon itu. Bayangkan, itu hanya sebuah ranting loh, tapi bisa menyebabkan hisabnya orang yang soleh itu tadi lama. Nah, apalagi saya jangan kita apalagi kita semua lah ya, melakukan banyak hal yang baik disengaja maupun tidak disengaja, disadari atau tidak disadari, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada lagi kisah orang yang ini sering banget disampaikan, ada paku di jalan, melihat diambil, disingkirkan, diamankan biar tidak terkena kendaraan lain. Menjadi jalan beliau mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang hal-hal kecil seperti itu pasti akan mendapatkan balasan. Famai yakmal miskola darotin khoiro yaro, wa may yakmal miskola darotin saru yaro. Jadi kebaikan sekecil apapun walaupun beratnya hanya seberat zarroh. Zarroh siapa Bapak Ibu? Zarroh itu ada yang mengatakan sebiji sawi, ada yang tafsir lain mengatakan kalau bahasa IPA-nya berita atom, partikel terkecil. Yang beratnya ya atom, berapa beratnya sih ya? Sangat kecil kan, partikel itu sangat kecil. Itu pun akan mendapatkan balasan. Begitupun keburukan. Keburukan walaupun hanya seberat zarroh pun kita akan melihat balasannya. Nah, jadi itu semua kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sama-sama berjuang, berusaha agar mendapatkan rapot yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa naik kelas dari dunia akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja, buat nanti kepanjangan, ini sudah lumayan siang ya. Kalau ada manfaatnya itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada salah dan hilafnya itu dari saya, maka saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Kantor.